Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, yang mana di malam ini saya akan memberikan info yang sangat dahsyat menurut saya, dan ini desakan-desakan banyak dari komen YouTube ataupun di grup sendiri. Mas Bro suruh memberi diksi barang yang belum terjadi. Ini sangat berat, tapi tantangan ini tetap akan saya kasih info koin-koin mana nanti yang akan pam dan akan seberapa pamnya berdasarkan pandangan saya pribadi loh. Ingat, pandangan saya pribadi yang sebelumnya itu banyak yang pas, nggak meleset, nggak tahu kalau ini nanti ke depan meleset, juga nggak tahu yang namanya prediksi. Dan semua omongan saya jangan kalian telan mentah-mentah, risiko tanggung sendiri, tetap Dior riset. Mas Bro selalu memberikan info dalam investasi apapun ada risiko, apalagi kripto berisiko tinggi, dan tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak akan bertanggung jawab atas kerugian kalian, dan akan saya bahas di sini berbagai kripto yang akan terbang dan akan sampai berapa. Saya udah di challenge tuh udah sering, padahal waktu itu BNB itu kan harga masih 27, modal besar mau masuk, saya tentu memberikan koin nggak ngasal, dan saya kasih BNB waktu itu harganya masih 27, dan saya memprediksi nggak akan muluk-muluk. Kalau umpamanya 300% lebih aja kan cuannya udah besar kalau modal ratusan juta ya. Itu 9 juta saya prediksi, ternyata di atas 21 juta ya. Dengan dopisnya Powell, pemangkasan suku bunga yang kedua, akan banyak aliran deras masuk kripto. Kalau yang pertama belum begitu karena masih tinggi. Kalau pangkas suku bunga yang kedua kan makin rendah, dan kemarin Powell itu kan biasanya angin-anginan apakah hanya tekanan Trump belaka kedepannya akan naikkan suku bunga kan begitu. Maka investor masih hati-hati waktu pemangkasan suku bunga pertama, nggak terjadi pam, hanya trader saja yang orang pengumuman habis itu dibanting sama Mbah Katram gitu, Mbak Tarman. Nah ini nanti setelah pangkas suku bunga yang kedua dan Powell sudah memberikan arahan yang kedepannya lebih jelas lagi, sampai tahun 2026 akan dipangkas dengan mengatakan ekonomi membaik. Ya nggak tahulah kalau ini manipulasi, yang jelas arahnya sampai tahun 2026 itu sudah diperkirakan dopis. Makanya banyak investor-investor modal besar yang mungkin nanti akan banyak cairkan dana pinjaman di bank untuk ngeruduk kripto. Jadi saya prediksi saya akan bull run mungkin di bulan 11 begitu kawan, kira-kira ya. PP pun sudah mulai ngaceng. Kalau TA itu kan kendor-kendor, bilis-bilis, ancur-ancur. TA itu enggak, hanya 20-30% kebenarannya, kalah dengan fundamental. Kalau memang tiba-tiba di pam diangkat terbang aja BNB, TA itu nggak ada guna ya. Saya kasihkan menurut pandangan saya, mohon maaf ya, tapi TA itu ya penting untuk tahu posisi kita masuk itu di tengah, di bawah, di atas, ataupun di mana, itu di alam gaib basrah ya. Itu yang terjadi. PP pun sudah mulai membaik. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah XPL. Itu kan koin baru, belum ada rekam jejaknya, dan sudah banyak saya kasih cuan 8.000 baru masuk di satu exchange. Di grup saya udah saya kasih pam terbang sampai 26.000 kalau nggak salah, kan udah cuan gede. Dan ini pada entry lagi. Kalau AT hanya 26.000, saya rasa karena koin baru, market cap masih kecil, kalau depth-nya bener nggak berkutakan, mungkin akhir tahun prediksi Mas Bro di atas 30.000 untuk XPL, paham ya? Tapi Dior ini pribadi saya. Kemudian koin apa lagi? Koin
Cardano. Cardano prediksi saya akan masuk di 25.000 terendahnya. Harga ke atasnya kita nggak tahu akan sampai kemana. Ya. Kemudian koin Polygon. Prediksi kalau saya Polygon saya rasa akan 10.000 lewat. Sekarang harganya 3.000 tau ya, 300% lebih gitu aja. Jangan berlebihan, syukur-syukur dikasih lebih tinggi lagi ya. Alhamdulillah ya. BNB saya sudah nggak berani nyerah. Harganya sudah tinggi. Kalau mau masuk pun sudah nggak mungkin akan cuan berlipat-lipat lagi. Kalau toh masuk nggak akan cuan berlipat-lipat lagi. Tapi kalau cuan untuk naik masih tetap naik. Sekarang dedengkotnya altcoin ETH. Ini pandangan saya loh, hati-hati. Ethereum pandangan saya akan mendekati ratusan juta. Ya, saya sudah memberikan info dari awal-awal. Ini sekali lagi saya suruh masuk ATH yang mau berani duitnya banyak, jangan koin yang aneh-aneh. Harga 26 juta waktu hantaman perang Ukraina, perang Timur Tengah. Itu kan. Dan tarik dagang, kalau nggak salah tarik dagang yang pertama awal-awal itu harganya sudah 28 juta sampai 30 juta pada waktu itu. Kemudian Trump melancarkan serangan tarik dagang, tarik ke bawah kayak Mbah Tarman, 26 juta. Ayo, go masuk. Naik di 40 juta. Saya masih berani, go masuk. Naik lagi di 50 juta. Ayo, go lagi. Kemudian 60 juta. Masuk lagi, go. Karena apa? Belum sampai ATH. Ini sekarang juga turun dari ATH 76, sekarang turun lagi daripada ATH, turun dari ATH-nya. Ethereum sudah turun. Sekarang saya masih berani. Ayo, masuk. ETH masuk. Cuan. Ethereum masuk. Berapa targetnya? Mendekati ratusan juta. Dan ini banyak modal aliran masuk ke ETF. Ya, hati-hati. Ini pasang posisi short sudah bubar. Pindah ke long semua, hati-hati. Di 100 berapa itu untuk tadi saya lihat datanya di TradingView untuk Ethereum-nya. Untuk BTC-nya, likuidasinya di berapa itu ada. Jadi kalian harus tahu TradingView, lihat ini batas bawah likuidasi yang short, yang up, itu harus banyak belajar ya. Terutama kalau masuk di grup saya kan banyak pakar-pakar di situ. Ini likuidasi di BTC sekian, ini di bawahnya sekian. Nah, atas bawah nanti kena semua, ini akan ada guncangan harga di harga sekian. Itu kan ada tanda-tandanya semua, dipelajari si cat-cat di TradingView. Untuk yang lepret itu di situ kebaca semua. Jadi nggak asal main kripto cuan. Tahu-tahu ruginya ratusan juta, datang ke grup Mas Bro, sarungkat 200 jutaan. Di mana koinnya? Nggak ada rekomendasi saya semua. Koinnya di jaringan Solana, ada Fourcoin, Dogecoin, ada mantra, mode. Itu. Jadi harus tahu koin itu fundamentalnya akan sampai mana bagusnya, kemana ininya holdernya, gimana perjalanan sepak terbangnya, dibaca historinya secara detail. PP itu akan ATH baru. Prediksi saya ATH baru, harga tertinggi baru. Kemarin 0,4 ataupun 0,000028 USDC-nya. Untuk IDR-nya 0,43 akan ATH baru. ATH baru itu bisa 05, 06, 07, 08, 09, RP1 pun bisa lewat. Kalau market cap Doge dulu 90 miliar, sekarang umpamanya masih perkiraan 3, sekian 4 miliar dolar, kita ngambil saja posisinya setengahnya Doge, itu udah kayak apa harganya? Kejauhan Mas Bro, kejauhan. 25% dari Doge aja udah berapa? Mendekati Rp1. Sabar nggak? Ini koin, coba saya pusing nih, koin unlock
yang akan peredaran suplainya akan beredar. Ada ARB, ada Aster tanggal 20 bulan ini. Ada airdrop yang belum selesai, ini SXPL. Banyak token unlock. Tapi PP, no unlock, no pre-sale, no pra-penjualan. Nggak ada. Ini just betul. Jadi terserah. Kalian pingin koin PP itu dibeli, nggak Vitalik, nggak Binance, nggak Big Boss pesan, nggak Dewa Maut, nggak Dewa apa. Pingin koin PP ya beli, nggak ada. Ada airdrop itu dari Binance, ada airdrop pernah dari exchange Indo Bitem pernah. Itu kan dia beli, nggak semata-mata dapat hadiah airdrop kayak koin-koin lain, enggak. Ini hebatnya si PP. Bahkan banyak yang menarasikan inilah the next BTC. Tapi itu loh narasi-narasi orang loh ya. The next BTC dalam arti memang sejarah perkriptoan yang ada sekarang itu yang displasi itu memang ada dua, cuma BTC sama PP. Dulu BTC juga meme coin, ada diperingati di bulan Mei kalau nggak salah, Pizza Day. Itu hanya ditukar dengan satu loyang pizza, nggak laku. Oke, NER Protocol akan pump ya, Chainlink akan pump, Avalanche akan pump, tapi ada unlock besar ini bulan ini Avalanche. Kemudian LTC pandangan saya 4 juta masuk. LTC punya Alvin sendiri. Solana pandanganku tersayang untuk Solana 5 juta. Ya. LTC Litecoin ya, pandangan saya 4 juta. Polkadot ini 50.000 ya, 50 ribuan, masuklah 200.000 lah, 400% saja, APH-nya 800.000. Kita nggak usah menghayal, syukur-syukur nanti dikasih 500.000 ya, itu untuk itu. Uniswap di atas 300.000, sekarang Uniswap harganya ratusan ribu toh, akan masuk 300% saja. Aster jangan dulu, historinya ini lagi ada banyak problem ya. Itu ada yang jelas-jelas saja, ada Matic Polygon ya. Kemudian pengunggah enak saya, hati-hati, maaf kalau pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis. Historinya jaringan Solana, kalau kalian masuk, jasa bilang sekalian masuk Solananya. 1, Jupiter, decknya Solana. Ketiga, Fun. Apa itu? Aplikasi yang untuk membuat meme coin di jaringan Solana Farm. Kalau yang lain, hati-hati. Yang sudah banyak gini ya, hanya sesaat saja. Dan saya rasa yang tukang ngepam juga ya, dia juga kutu loncat bolak-balik sana sini di jaringan-jaringan itu. Terserah kalian ya. Tuh menurut saya begitu. Koin yang mengandung Trump. Aduh, bener-bener ini aja sekarang 78, yang tadinya rankingnya papan 20-an tuh kayak Kolestia. Ada yang hancur di Kolestia, hati-hati ya. Jelasnya udah paham semua ya. Lebih detail sekali ya di komunitas saya, lebih detail. Saya nggak maksa, yang kalau memang lebih detail bisa tanya setiap saat ya. Oke, mungkin itu aja lah yang saya berikan, dah cukup banyak saya ditembak mengenai harga-harga yang sudah sih banyak yang pas ya. Ada yang PP ngungsep, semua ngungsep kok. Ngungsep mau kayak jengking kayak Tarman, bodoh amat. Saya udah tinggal cuannya aja yang nyusruk ya. Kan masuk di awal semua kan perlu waktu. Kalian ingin cuan di kripto gampang aja kok. Ya, bear market nanti masuknya menjelang halving kurang 1 tahun, pas si Powell pangkas suku bunga, naikkan suku bunga, pas Powell naikkan suku bunga, itu akan berdarah-darah, hancur-hancuran. Kalian siapin uang aja, sapi, kebut, bebek masukkan. Tapi BTC lo, inget lo, BTC ya, cuan BTC masuk ke altcoin. Maunya modalnya 10.000, 20.000, paling banyak gocap. Belinya yang koin dapatnya miliar-miliaran, baby doge ya, berharap 0,5 rupiah jadi kaya raya. Ondolnya anjlok ya. Koin bejibul begitu, pasokannya nggak jelas, memberikan saya dari dulu di baby doge
tahu-tahu ada sedekah, ada pertemuan go mangani kerik ya, ada amal bebiduke. Amalnya apa? Amal di seluruh dunia untuk ngasih makan kerik. Bener, donasi untuk bebiduk itu untuk kasih makan bebiduk yang anjing-anjing terlantar di daerah ini, daerah ini. Ya ini amal bebiduk untuk guguk terlantar di daerah ini. Loh, kacau lah, gua aja sendiri membeli bebiduk pakai uang, boleh kerja, boleh susah payah, di sana dikasihkan cuma sama kerik tok ya punya proyek yang jelas. Kalau SPL proyeknya mantep ya. Ini juga nggak mau disaingin, kelihatannya si Polygon juga blockchain stablecoin canggih juga. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dior riset sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Yang tadi saya sebutkan tadi adalah prediksi saya.